teman-teman semuanya, apa kabar? Perkenalkan, nama saya Niko, dan selamat datang di channel saya, yaitu Niko Sensei, di mana channel ini akan banyak berisi konten-konten pembelajaran tentang bahasa Jepang dan bahasa Inggris. So, buat teman-teman semuanya yang saat ini mungkin lagi belajar bahasa Jepang atau baru mau mulai belajar, ya mudah-mudahan channel ini bisa bermanfaat ya buat kalian. Baiklah, tanpa berlama-lama, mari kita langsung mulai ke materi yang pertama ya. Let's go! Baik teman-teman, di episode kali ini kita akan membahas mengenai tenses. Apa itu tenses? Tenses itu adalah suatu fondasi atau rumus-rumus dasar untuk membangun suatu kalimat dalam bahasa Inggris. Jadi semua kalimat yang akan kalian rangkai atau yang kalian ucapkan dalam conversation atau dalam teori pun semuanya itu berbasis dari tenses, teman-teman. Jadi di sini kita akan membahas satu persatu ya tenses-tenses itu nanti apa aja dan bagaimana menggunakannya. Tenses di sini tuh ada banyak sekali nanti part-partnya. Jadi saya nggak mungkin untuk membahas semuanya itu dalam satu video. Jadi kan saya akan fokus step by step satu persatu dari tenses yang paling mudah dulu sampai yang lebih sulit nanti ya. Kita pelan-pelan satu-satu biar fokus ya. Baik, tenses ini dibagi beberapa ini ya secara keterangan waktu dan bentuknya tuh dibagi-bagi. Untuk waktunya ada tiga, yaitu present atau di masa sekarang, past di masa lalu atau lampau, dan satu lagi future yaitu masa depan. Jadi semua tenses itu terbagi dari tiga waktu, present, past, dan future. Nah, masing-masing dari waktu ini memiliki 4 bentuk, yaitu simple, progressive atau disebut continuous, lalu perfect, dan perfect progressive atau perfect continuous. Jadi total itu ada 3 kali 4 ya. Kita akan belajar 12 tenses. Misalkan present. Present itu ada 4. Ada present simple, proses progresif, present perfect, dan present perfect progresif. Begitu pula dengan past dan future. Mereka masing-masing waktu ini punya 4 bentuk tenses. Ya, oke. Nah, di episode kali ini kita akan membedah satu dulu, yaitu present tense dulu, yang nomor 1 ya. Lebih tepatnya present simple. Kita akan fokus ke present, waktunya yang present, bentuknya yang simple dulu. Oke, yuk langsung kita masuk ya. Yang pertama adalah ini present simple. Di sini kita akan belajar bentuk positif, negatif, dan interrogatif atau pertanyaan. Yang pertama ini adalah present simple yang bentuk positif yang paling mudah. Oke. Di sini gunanya untuk apa sih present simple itu? Untuk menyatakan suatu kejadian atau fakta serta kegiatan yang dilakukan saat ini atau terjadi berulang kali di masa sekarang. Di masa sekarang ya, seperti rutinitas sehari-hari, hobi, dan hal-hal yang terjadi secara natural. Jadi, lebih fokus ke waktu yang sekarang atau hal-hal yang sudah biasa dilakukan, rutinitas sehari-hari, seperti itu. Jadi yang alurnya tuh sama terus setiap hari, seperti itu ya. Yuk. Di sini rumusnya tuh memakai subjek plus verb pertama atau verb s. Ya. Di sini kalau teman-teman kalau misalkan belum hafal jenis-jenis verb tuh bisa cari di kolomnya nanti ya. Sebenarnya di Google banyak atau di buku bahasa Inggris itu mesti ada. Verb pertama atau verb s. Nah, di sini saya akan memberikan catatan ya. Oh ya, ada satu lagi. Kalau misalkan subjek itu diikuti to be itu adalah am, is, dan are itu nanti diikuti noun atau kata benda, adjektif atau kata sifat, dan adverb ya, keterangan. Jadi yang ada 2 jenis ya. Yang diikuti yang pertama itu diikuti kata kerja bentuk pertama atau bentuk s. Kalau yang ada to-be-nya itu tidak diikuti kata kerja, tapi diikuti kata benda, sifat, dan keterangan. Itu bedanya. Ya, oke, langsung kita masuk ke contohnya ya untuk lebih jelasnya. Bagi teman-teman yang belum mengerti mana yang pakai verb 1, mana yang pakai verb s, ini saya jelaskan sedikit di sini ya. Oke. Ini dia. Yang boleh pakai verb 1 itu I, we, they, dan you. Aku,
kami kita, mereka, dan kamu atau kalian. Itu pakainya verb 1. Yang pakai verb S atau berakhiran S itu intinya ini lebih gampang. He, she, it. Yang intinya adalah dia. Dia laki-laki, dia perempuan, dia hewan, benda, atau benda ya, intinya benda objek lain, benda mati ya. He, she, it. Jadi orang ketiga tunggal itu semuanya pakai verb S. Selain orang ketiga tunggal, pakainya verb 1, verb 1. Oke, jelas ya. Langsung masuk ke contoh kalimatnya. Oke. Yang pertama, tuh. I wake up at 6 a.m. every day. Saya bangun jam 6 pagi setiap hari. Subjeknya adalah I, diikuti verb 1 ya. I wake up bangun. Lalu setelah itu keterangan bebas apa yang intinya rumus dasarnya adalah subjek tambah verb 1. Gitu. Contoh kedua, we go to school by bus. Kami pergi ke sekolah dengan naik bus. We subjek go verb 1. Ya, gitu. 3. Most people gather in this park every New Year Eve. Kebanyakan orang berkerumun di taman ini setiap malam tahun baru. Most people itu termasuk kata ganti orang ke 3 jamak. Most people, jadi orang yang lebih dari satu atau bisa dianggap termasuk they lah ya, mereka. Kebanyakan orang berarti lebih dari satu, pakainya verb 1, gather ya. Oke, yang keempat, Mr. Smith teaches math twice a week. Maaf, ada kesalahan. Mr. Smith teaches math twice a week, itu yang benar. Di sini kita fokus ke subjek dan predikatnya dulu. Subjeknya adalah Mr. Smith, Bapak Smith ya. Berarti dia termasuk kata ganti orang pertama tunggal atau he, dia laki-laki. Berarti pakainya verb S, teaches. Mr. Smith mengajar matematika 2 kali seminggu ya, pakai S, verb S, teaches. Oke. Nomor 5. Indonesia is an archipelagic country. Indonesia adalah negara kepulauan. Di sini ini contoh yang pakai to be ya, yang am, is, dan are. Indonesia is. Diikuti bukan kata kerja, tapi noun, kata benda. Indonesia adalah negara kepulauan. Indonesia is an archipelagic country. Seperti itu. Ya, oke. Berikutnya, present simple yang negatif ya sekarang ya. Tadi yang positif, sekarang kita masuk ke bentuk negatif formnya. Oke, rumusnya adalah subjek diikuti don't, do not, atau doesn't, does not, dan verb one. Jadi di sini diikuti don't dan doesn't ya. Lalu kalau yang ada to be-nya, subjek to be atau am, is, are tadi diikuti tambahkan not, baru ditambahkan kata benda, sifat, atau keterangan. Salah satu dari itu. Oke. Lalu berikutnya ini ya. Rumus verb 1 dan verb S tadi. Oh ya, ini sama ya. Ini adalah penjelasan mengenai pemakaian do dan does. Do itu termasuk verb 1 juga, dan does itu adalah bentuk S dari do. Jadi sama aja. Yang pakai do atau don't itu sama ya, I, we, they, you. Dan yang pakai verb S dalam hal ini does itu he, she, dan it. Dia, laki-laki, perempuan, benda, binatang. Kata ganti orang ketiga tunggal ya. Tetap verb S, does. Bentuk negatifnya doesn't. Ya. Oke, contoh. Yang pertama, we don't go to work on Saturday and Sunday. Kami tidak pergi bekerja pada hari Sabtu dan Minggu. We don't go.
subjeknya we, diikuti verb 1 don't, dan diikuti don't dan verb 1 go. We don't go. Oke, yang kedua. This bus doesn't stop in front of the mall. Bus ini doesn't, karena ini benda ya. Bus doesn't stop, diikuti verb 1. Oke, 3. I don't play basketball. I don't play. Saya tidak bermain. Don't diikuti verb 1. 4. Mary doesn't wear glasses. Mary tidak memakai kacamata. Mary itu termasuk kata ganti orang ketiga tunggal, yaitu she ya, dia perempuan. Diikuti verb s atau doesn't di sini. Doesn't ini menggantikan verb s. Jadi semuanya mau don't atau doesn't itu tetap diikuti verb 1 ya, mau orang ketiga tunggal atau selain orang ketiga tunggal. Karena di sini yang kalau negatif itu yang apa ya, yang menjadi penekanan adalah don't atau do dan does atau doesn't, seperti itu. Setelah don't dan doesn't diikuti verb 1 semua. Gitu. Khusus untuk yang negatif. Oke, berikutnya yang kelima. He is not my friend. Nah, nomor 5 ini adalah contoh yang pakai to be. He is not my friend. He subjek, to be-nya is. Lalu not my friend itu bendanya. Dia bukan temanku. He is not my friend. Oke, yang keenam. I am not really good in sports. Nah, I am not really good. Berarti ini dia diikuti kata sifat ya. I'm not really good. Aku tidak begitu bagus dalam hal olahraga. Kata sifat. Kalau yang nomor 5 tadi, dia kata benda. Sekarang yang 6 ini, dia kata sifat. 7. We are not kids anymore. Kita bukan anak-anak lagi. We are not kids anymore. Yeah. 8. They are my favorite football players. Mereka adalah pemain-pemain sepak bola favorit saya. They are my favorite football players. Ya, seperti itu ya. Jadi bisa disimpulkan bahwa contoh-contoh ini semuanya menjelaskan kejadian yang terjadi atau berlangsung di masa sekarang ya, dan sebuah fakta yang dari dulu sampai sekarang dan sampai besok itu tetap sama, tetap gitu-gitu aja, tidak akan berubah. Suatu hal yang menjadi rutinitas, fakta, dan hal yang dilakukan di masa sekarang, semuanya itu. Oke, jelas ya teman-teman ya. Kalau misalkan belum jelas, boleh komen nanti. Silakan komen di bawah, pasti akan saya jawab. Baik, berikutnya adalah simple tense yang bentuk interrogatif atau pertanyaan. Oke, ini cuma sama aja, cuma dibalik aja. Rumusnya adalah yang kalau misalkan menggunakan verb itu diawali do, does ya. Jadi do sama does-nya itu di depan, sekarang dibalik. Karena ini pertanyaan. Do atau does diikuti subjeknya, lalu diikuti verb 1. Jadi dimanapun itu, kalau ada do atau does itu pasti diikuti verb 1 ya. Mau bentuk negatif, positif, atau interrogatif. Seperti itu. Kalau ada to be-nya, to be dulu, am, is, are, diikuti subjek, baru kata benda, sifat, atau keterangan. Seperti itu. Jadi cuma dibalik antara subjek dengan ini ya, apa? Do, does, sama to be-nya dibalik aja. Baik, contoh. Kita masuk ke contohnya. Yang pertama, does he look like my brother? Apakah dia kelihatan mirip seperti kakakku? Di sini diawali does dan he, karena he ya. He itu kata ganti orang ketiga tunggal, dia laki-laki, jadi diikuti does. Does he look? Apakah dia kelihatan like my brother, seperti kakakku? Interrogatif yang sifatnya di keadaan sekarang. Nomor 2. Do you have a bottle of water? Apakah kau punya sebotol air mineral? Ya di sini pakai do karena you ya. You
Do you have? Have itu adalah verb 1. Apakah kau punya? Ya, itu ya. Nomor 3. Does this bus stop at Osaka Station? Apakah bus ini berhenti di stasiun Osaka? Osaka itu nama kota ya di Jepang. Baik, jadi dia tanya, ini kan benda ya. Bus, jadi pakainya does. Menggantikan it. Does this bus stop? Verb 1. Oke. Nomor 4. Do we need to sign the paper? Apakah kita perlu menandatangani kertas ini? We menggunakan do. Do we need? Need verb 1 membutuhkan. Apakah kita butuh tanda tangan kertas ini? Seperti itu. Nomor 5. Is Hawaii a part of America? Ini menunjukkan fakta ya. Pertanyaan yang sifatnya pengetahuan atau fakta. Apakah Hawaii adalah bagian dari Amerika? Is Hawaii a part of America? Oke. Nomor 6. Are you a student? Apakah kamu adalah seorang siswa? Are you a student? Oke, cukup simpel ya. Contoh terakhir. Are you happy with your test result? Are you happy? Ini diikuti adjektif atau kata sifat ya. Apakah kamu bahagia, senang dengan hasil tesmu? Jadi semuanya ini menunjukkan keadaan yang sekarang ya, saat ini ya, in the present. Oke. Gitu ya teman-teman. Kalau misalkan ada pertanyaan, masih ada yang belum jelas, komen di bawah ya. Oke, nanti di part selanjutnya saya akan melanjutkan masih tenses juga yang ini, yang past ya, past simple. Jadi satu-satu dari present simple, past simple, nanti terus ada future simple, future tense, sorry, seperti itu. Oke teman-teman, terima kasih ya udah ngikuti video ini sampai selesai. Mudah-mudahan bisa membantu kalian yang saat ini lagi belajar bahasa Inggris ya. Kalau misalkan ada pertanyaan, saran atau ide-ide mau bahas apa, komen ya di bawah ya. Silakan like dan subscribe. Oke, sampai ketemu di video berikutnya. Dadah.